Di tengah jutaan jemaah dari seluruh dunia yang sedang bersiap menjalankan ibadah paling suci, ribuan orang dari Indonesia justru ketahuan masuk ke tanah suci tanpa izin resmi. Ditangkap, ditahan, bahkan sebagian di antaranya harus dideportasi secara paksa. Mirisnya, mereka bukan pelanggar biasa, melainkan orang-orang yang berniat ibadah haji. Namun karena tergoda jalan pintas dan ditipu oleh oknum tak bertanggung jawab, ibadah impian seumur hidup itu justru berubah menjadi bencana. Tahun 2025 mencatat sejarah kelam bagi Indonesia, menjadi negara penyumbang jemaah haji ilegal terbanyak di dunia. Fakta ini bukan sekadar catatan, tapi menjadi sorotan internasional dan peringatan keras untuk semua pihak. Bagaimana bisa jumlahnya sebanyak itu? Apa motif para jemaah ini? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Mari kita bongkar semuanya sampai tuntas. Sebelum kita kupas lebih dalam, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan informasi penting seputar haji, umrah, dan fenomena sosial lainnya yang sedang terjadi. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, siapa yang paling bersalah dalam maraknya jemaah haji ilegal dari Indonesia? Oknum travel nakal, kurangnya edukasi masyarakat, atau lemahnya pengawasan dari pemerintah? Komentarmu sangat berarti untuk diskusi sehat di tengah isu yang cukup sensitif ini. Indonesia, negara penyumbang terbanyak jemaah ilegal. Arab Saudi pada musim haji 2025 ini melakukan razia besar-besaran terhadap jemaah yang masuk ke wilayah Makkah dan Arafah tanpa visa haji resmi. Hasilnya mencengangkan, lebih dari 200.000 jemaah ilegal diamankan. Dan dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari Indonesia. Sumber internal menyebutkan bahwa 70% dari total jemaah non-visa haji yang tertangkap di Makkah adalah warga negara Indonesia. Ini adalah angka yang sangat besar dan tentu saja sangat mencoreng nama baik bangsa di mata dunia Islam. Para jemaah ini masuk Arab Saudi menggunakan berbagai modus, seperti visa ziarah, kunjungan keluarga, bisnis, dan turis. Visa furoda palsu atau yang dijanjikan tetapi tidak kunjung terbit. Menggunakan jalur umrah lalu overstay. Masuk melalui kota lain dan menyelinap ke Makkah secara diam-diam. Tak sedikit dari mereka yang menginap di gunung-gunung, lorong sempit, bahkan tidur di bawah pohon demi menghindari razia petugas Saudi. Beberapa bahkan membawa anak-anak, lansia, dan orang sakit, berharap bisa tetap menunaikan haji meski tanpa dokumen resmi. Otoritas Arab Saudi bersikap sangat tegas. Mereka tidak segan menindak setiap pelanggar. Bahkan, jemaah yang tertangkap tanpa tasreh langsung dikenai denda hingga 50.000 rial atau sekitar 200 juta rupiah. Deportasi dalam kondisi apapun. Larangan masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun. Penahanan di pusat detensi di Jeddah, Madinah, atau Makkah. Lebih parah lagi, ada kasus jemaah yang meninggal dunia karena kelelahan, kelaparan, atau sakit yang tidak ditangani dengan baik karena status ilegalnya. Sebagian besar dari mereka yang tertipu merupakan korban janji manis oknum biro travel. Janji berangkat tanpa antre, hanya bayar sekian puluh juta, dan katanya aman-aman saja karena tahun-tahun lalu juga berhasil. Namun tahun ini, Saudi benar-benar tidak memberi celah. Setiap titik dijaga ketat, bahkan ada kamera pengawas canggih, pemindaian sidik jari, dan database digital visa yang bisa langsung diakses aparat. Hasilnya, semua jalur ilegal tertutup. Travel nakal tetap memaksa memberangkatkan jemaah meski visa belum keluar. Mereka bilang, insya Allah lolos, padahal yang mereka mainkan adalah nasib dan keselamatan manusia. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mewanti-wanti sejak awal tahun, jangan tergoda dengan visa non-haji. Bahkan, Kemenag, Kemenlu, dan Dubes RI di Riyadh gencar menyuarakan agar masyarakat berhati-hati terhadap travel yang tidak resmi. Namun faktanya, ribuan jemaah tetap berangkat tanpa memedulikan imbauan. Sebagian karena ketidaktahuan, sebagian karena keterpaksaan, dan sebagian lainnya karena percaya sepenuhnya pada oknum yang mereka anggap ustaz atau panutan. Saat ini,
ribuan jemaah ilegal Indonesia ditahan di pusat detensi di Jeddah dan Makkah. Mereka menunggu proses deportasi. Ada yang sakit, ada yang kehabisan uang, dan ada pula yang tidak bisa berkomunikasi karena keterbatasan bahasa. Beberapa dari mereka menangis, menyesal, dan berharap bisa tetap beribadah. Tapi apa daya, pelanggaran hukum negara lain tidak bisa diselesaikan dengan niat baik semata. Yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka tidak sempat menginjak Arafah atau melaksanakan wukuf. Artinya, secara syariat, haji mereka tidak sah. Perjalanan puluhan juta rupiah dan niat suci itu pun berakhir dengan kepedihan. Tragedi jemaah ilegal dari Indonesia tahun ini harus menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Ibadah tidak boleh dijalankan dengan cara yang melanggar aturan. Visa haji bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara tuan rumah dalam menjaga keselamatan dan ketertiban jutaan jemaah dari seluruh dunia. Setiap jemaah yang melanggar, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga mencoreng nama baik Indonesia. Kita bukan hanya bangsa terbesar yang mengirim jemaah haji, tapi juga kini dicatat sebagai pelanggar terbanyak. Semoga ke depan, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat bisa lebih bersinergi untuk memberikan edukasi dan membasmi travel nakal. Jangan sampai kejadian memilukan ini terulang tahun depan. Kalau kamu punya kerabat, saudara, atau teman yang berencana naik haji, pastikan mereka lewat jalur resmi. Jangan sampai jadi korban penipuan berkedok ibadah. Klik subscribe sekarang juga untuk mendapatkan update terbaru seputar haji dan umrah. Dan tulis komentarmu. Apa solusi terbaik menurutmu untuk mencegah maraknya jemaah ilegal dari Indonesia di masa depan? Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.